Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwati iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian Ba'da Zuhur ya, secara virtual di channel BKM Darul Ihsan Telkom. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena sudah diberikan akal pikiran dan kita termasuk ke dalam orang-orang yang mensyukuri akal pikiran ketika di dunia, insya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, materi yang akan disampaikan ini masih melanjutkan ya, mengenai saum dan kekuatan. Jadi, apabila kita bertanya kepada Al-Quran ya, atau kepada para ulama ahli tafsir, apa yang Allah harapkan dari orang yang saum dan beribadah di bulan Ramadan? Maka para ulama ahli tafsir menunjukkan jawabannya di dalam Al-Quran, yaitu dari surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 188. Allah menyebut sifat-sifat yang menjadi harapan ya, yang Allah inginkan sifat itu tersemat di dalam diri kita dan menjadi akhlak ya, menjadi akhlak kita sehari-hari. Itu dari 6 ayat disebut 4 sifat ya. Nah, di sini saya rangkum ya kalimat-kalimat akhir ayatnya. Kata para ulama, silahkan perhatikan ujung ya kalimat di ayat tersebut. 183 berujung la'allakum tattaqun ya. Ketika Allah mewajibkan saum itu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. 184 aturan saumnya dijelaskan ya. Kemudian yang tidak bisa saum sakit boleh aturannya itu diqodo ya. Kemudian ada juga membayar fidyah. Tapi kalau saum wa antasumu khairun lakum, itu lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun. Jika kamu berilmu, jika kamu mengetahui, maka ilmu menjadi target kedua ya. Yang 185 Allah berfirman la'allakum tashkurun. Ini juga sama tentang aturan Ramadan. Nanti bulan Ramadan, bulan beribadah, bulan tarbiyah, supaya kalian bisa bersyukur. Syukur itu dijelaskan hari ini apa itu syukur ya. 186 ayat tentang doa, ini terselip ya di antara rangkaian perintah ibadah saum. Allah berfirman wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, ini ayat tentang doa ya. Jadi ketika saum di bulan Ramadan memang Bapak Ibu nanti diperbanyak untuk berdoa ya. Berdoa. Makanya kondisi ketika kita sedang saum itu adalah kondisi saatul ijabah. Saat-saat diijabahnya doa. Jadi orang yang sedang saum itu apa ya, istajab ya, mustajab, doanya mustajab. Hati-hati ya kepada orang yang sedang saum, itu doanya didengar oleh Allah. Dan ada momen juga yang tidak kalah penting, yaitu ketika seorang yang saum berbuka saum. Pada saat berbuka itu juga saatul ijabah. Makanya ketika kita berbuka saum, kita berdoa kepada Allah, semoga saumnya menjadi amalan solihan, amal soleh yang dicatat, yang diterima, begitu ya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu boleh meminta apa saja. Nah, maka rosyid atau rusdun, ini adalah sifat yang keempat yang disebut oleh Allah dengan cara memperbanyak doa, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti mengirimkan hidayah, mengirimkan cahaya ke dalam hati kita, dan kita dijadikan orang-orang yang selalu cocok dengan apa yang Allah ridhoi ya.
Kita selalu sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Jadi apa yang kita pilih, apa yang kita tentukan itu tidak bertentangan dengan apa yang Allah harapkan. Itu orang-orang rasyid, ya. Sulit menjadi orang rasyid karena Bapak Ibu harus menempuh takwa, ilmu dan syukur dulu. Nah, di ayat 187 la'allahum yattaqun, takwa disebut untuk yang kedua kali. Di ayat 188 wa antum ta'lamun, ilmu disebut untuk yang kedua kali. Jadi dari 6 ayat disebut 4 ya sifat begitu. Dari 6 ayat disebut 4 sifat. Nah, kalau digambarkan seperti inilah. Takwa, ilmu, syukur, dan rusdun. Di pertemuan kemarin kita membahas ilmu, ya. Di 2 pertemuan yang lalu kita sudah membahas takwa. Jadi takwa dan ilmu sudah dibahas. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang syukur. Seperti biasa, sudut pandangnya 2 ya. Satu dari segi definisi dulu, apa itu syukur, ya. Pendekatan bahasa, kemudian istilah. Lalu apa hubungannya syukur dengan target pembinaan jiwa di bulan Ramadan, dan apakah ibadah di bulan Ramadan itu memang bisa meningkatkan syukur? Bagaimana korelasinya? Itu yang dibahas ya. Nah, baru nanti di pertemuan selanjutnya kita terakhir membahas rusdun. Nah, nanti 4 sifat ini apabila berhasil dicapai oleh seorang beriman, seorang yang ibadah di bulan Ramadan, maka akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Sumber daya manusia yang hebat, ya. Bapak dan Ibu bertambah takwa, bertambah ilmu, syukur, dan menjadi orang yang rusdun, yang rasyid, tentu saja akan menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya, ya. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan dan setelah ditinggalkan oleh Ramadan nanti, Bapak Ibu sudah menjadi pribadi yang berbeda. Ini hebatnya kurikulum dari Allah, ya, kurikulum dari langit. Bagaimana manusia itu bisa dirubah dalam waktu 1 bulan, ya, di bulan Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan latihan. Nah, tetapi apa yang harus dilatih, apa yang harus ditingkatkan? Ya, yang harus dilatih dan ditingkatkan 4 aspek ini. Target utama pembinaan jiwa di bulan Ramadan. Jadi 4 sifat ini adalah pembinaan jiwa. Ibu dan bapak terdiri dari jiwa, ruh, dan jasad, ya. Yang dibina itu jiwa, bukan jasad, begitu. Di kita suka masyarakat awam itu terlalu berfokus untuk memperindah atau memanjakan jasad, ya, bukannya jiwa. Di Ramadan yang dipikirkan mengurus jasad, perut, begitu ya, badan. Nanti buka dengan apa ya enaknya, nanti sahur dengan apa ya, terus saja begitu. Sampai di akhir Ramadan, saya belum beli baju baru, baju lebaran, saya belum mudik, belum beli oleh-oleh untuk mudik, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu semua adalah mengurusi jasad. Sedangkan kepengurusan jiwa dilupakan oleh orang-orang. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, beliau bersabda dalam sebuah hadis sahih, ya, sesuatu yang sangat menakutkan bagi orang yang rajin beribadah. Apa kata Nabi? Mamin so'imin. Berapa banyak orang yang saum, ya, saumnya tamat, tidak pernah bolong, bahkan dari kecil sudah tamat. Tapi kata Nabi, dia tidak mendapat apa-apa dari saumnya kecuali hanya lapar dan haus. Nauzubillah, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW memperingatkan hal yang seperti itu, maka sepatutnya hal tersebut menjadi bahan renungan bagi kita, menjadi perhatian. Hati-hati tiap Ramadan datang, tiap kita beribadah padanya, maka kita harus meningkatkan level ibadah. Karena itu di pertemuan-pertemuan yang lalu saya pernah menjelaskan tentang 3 strategi, ya. 3 strategi untuk supaya ibadah di bulan Ramadan kita berkualitas, ya. Strategi pertama, karena sebelum Ramadan diwajibkan, ya, umat terdahulu itu
saumnya saum Ayyamul Bid, sebulan 3 hari. Dan itu dialami oleh Nabi dan para sahabat waktu di Mekah, ya. Ramadan kan diwajibkan tahun kedua di Madinah. Nah, jadi sebelum Ramadan diwajibkan, saum yang wajib itu Ayyamul Bid, sebulan 3 hari. Ke sebulan 3 hari dan setahun 12 bulan, berarti setahun itu ada 36 hari saum wajib dulu. Sekarang dengan diadakannya kewajiban saum di bulan Ramadan, maka Ayyamul Bid menjadi sunnah. Ya. Dan Ramadan yang wajib itu hanya memiliki 30 hari saja. Berarti dibanding saum yang dahulu, ada defisit angka 6 hari dalam 1 tahun. 36 dulu, sekarang 30. Maka strategi pertama kita adalah sabda Rasulullah SAW, man soma Ramadana summa atbahu sitan min syawalin kana kasyami dahri. Siapa yang saum di bulan Ramadan, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Ya, Bapak Ibu nanti kita usahakan saum di bulan Syawal 6 hari. Karena kasyami dahri, maka seperti saum setahun. Setahun zaman di Mekah dulu, 36 hari. Gitu ya. Itu strategi yang pertama. Ya, nanti kita ikuti dengan saum Syawal. Yang kedua, umat terdahulu, juga Nabi Muhammad dan para sahabat di fase Mekah, sebelum diturunkannya kewajiban saum Ramadan, mereka saumnya itu Ayyamul Bid setiap bulan 3 hari dan dimulai tidak dari subuh. Mereka saum dimulai dari waktu Isya sampai besoknya maghrib, ya. Nah, itu pun dengan aturan tidak boleh tidur, tidak boleh terselang tidur. Jadi kalau maghrib ketika adzan kita ngemil atau menunggu ibu masak lalu tertidur, nah itu sudah dianggap memulai saum, ya. Jadi pas bangun itu sudah tidak bisa makan. Ya, meskipun adzan Isya belum berkumandang. Nah, tidak boleh tertidur. Dulu aturannya begitu. Jadi 23 jam ya hampir rata-rata saumnya itu. Nah, sekarang dengan saum Ramadan kita dimulai saum dari subuh, berarti lebih sedikit ya. Bagaimana cara strategi mengatasinya? Maka Bapak dan Ibu perhatikan surah Al-Baqarah 187 yang mengatakan uhillalakum lailatasyami rafathu ila nisaikum dan seterusnya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu dan seterusnya. Dihalalkan sekarang, telah dihalalkan di malam-malam saum bagi kamu menghampiri istri. Lalu makan dan minum, begitu ya. Nah, kalau lafadznya telah dihalalkan berarti sebelumnya haram. Makan, minum dan menghampiri istri itu. Makanya memang zaman dulu saumnya memang dari Isya, karena malam itu tidak bisa makan minum, jima ya. Nah, sekarang sudah dihalalkan. Jadi boleh. Makanya tidak berdosa makan minum menghampiri istri di malam-malam saum. Tapi ingat Bapak dan Ibu, yang merusak saum bukan hanya 3 itu ya. Jadi kalau misalkan kita memikirkan apa saja yang bisa merusak saum, ada 2 macam. Ada yang membatalkan, itu yang 3 tadi, makan, minum, dan jima. Ada yang tidak membatalkan, tapi merusak pahala saum. Tidak batal, kalau kita melakukan itu tidak batal saumnya, tapi merusak pahala saum. Apa saja itu? Itu kemaksiatan yang begitu banyak. Berbohong, menggunjing orang lain, bergibah, ya, marah-marah, bertengkar, berkelahi, kemudian berkata kotor, rofas, cawokah kalau orang Sunda bilang ya, berkata vulgar begitu, kemudian berkata-kata yang lago, tidak bermanfaat, ngobrol susurian, babara katakan, itu bisa menghilangkan pahala saum. Atau goflah, melakukan perbuatan yang lalai, seperti main kartu disebut gapleh, gapleh itu tina goplah, ya, lalai, ngong adan subuh, ayyana sholat, balak genap, nah itu goplahnya. Nah, itu kalau dilakukan, siangnya saum, malamnya kita melakukan kemaksiatan itu, maka saum tadi siang itu hilang pahalanya. Atau kita lakukan di siang hari, selagi saum, hilang juga pahalanya. Makanya bagaimana solusi? Strategi kedua adalah Bapak Ibu harus menjaga akhlak selama 24 jam.
Kenapa? Karena yang dihalalkan di Al-Baqarah 187 itu hanya yang membatalkan saum, makan, minum. Sedangkan yang merusak pahala saum tidak ada penghalalannya. Bisa dipahami? Berbohong, marah-marah, gibah, lago, rofas, goflah, dan seterusnya, itu tidak boleh meskipun sudah berbuka. Saya ulangi, maksiat-maksiat yang banyak itu tidak boleh dilakukan, baik itu siang hari ataupun malam hari. Yang bisa merusak pahala saum itu tidak batal, tapi rusak saumnya. Ya, sedangkan yang membatalkan saum, makan, minum, dan menghampiri istri, yang tidak boleh, di malam dihalalkan. Bisa dipahami? Jadi Bapak Ibu, ketika berbuka saum, kita hanya melaksanakan apa yang dihalalkan. Makan, minum, kalau mau menghampiri istri silahkan. Tapi marah-marah, menggunjing, gibah, berbohong, lago, rofas, goflah, itu semuanya tidak boleh. Meskipun sudah malam, meskipun sudah berbuka, harus tetap menjaga akhlak. Artinya kita tetap saum akhlak, ya. Jadi kita terus menjaga akhlak selama 24 jam, ini dianggap sebagai saum yang sempurna, satu hari. Banyak masyarakat awam yang menganggap kalau sudah waktunya berbuka, waktu maghrib, disangkana bebas. Aing bebas, ya. Mau marah-marah juga bebas. Makanya ada orang yang kalau marah ketika saum, dia bilang, awas ya ku aing maghrib, gitunya. Padahal ketika sudah maghrib pun tidak boleh ya berkelahi. Nah begitu Bapak Ibu ya, itu strategi yang kedua. Strategi yang ketiga adalah mencapai target ini, takwa, ilmu, syukur, dan rosi. Begitu ya. Oh ini ada yang chat masuk dari Bapak ya ini ya, Sri Wibowo Herlambang. 4 target utama ini untuk membina jiwa. Kalau jiwa dan ruh itu sama atau beda ya Pak Ustadz? Baik. Para ulama ada 2 pendapat. Ada yang menyamakan ruh dan jiwa, ada yang membedakan. Dan saya cenderung kepada pendapat yang membedakan, ya. Karena kalau yang menyamakan sulit, berpikirnya harus kencang gitu, Pak. Tapi saya mengambil pendapat Imam Ghazali rahimahullah bahwa ruh dan jiwa itu berbeda. Mana buktinya? Buktinya dulu ya, Pak ya. Kalau Bapak mau mengkaji tentang ruh ya, Bapak ingin tahu manusia itu sebetulnya makhluk apa, ingin dikaji ruhnya, maka data tentang ruh tidak diberitahukan. Informasi rahasia, top secret, ya. Di surah Al-Isra Allah berfirman, yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Kul, katakanlah oleh Muhammad, ya, ruh itu min amri robbi, urusan Tuhanmu. Ya. Dan Nabi Muhammad tidak diberi ilmu tentang ruh illa qalila, kecuali yang sedikit, hanya sedikit saja. Bagaimana bisa manusia mempelajari dirinya sendiri kalau ilmunya dirahasiakan? Artinya apa? Kita ini bukan ruh. Kita yang sebenarnya bukan ruh, ya. Karena untuk dipelajari tidak diberitahu oleh Allah, rahasia. Kita yang sebenarnya adalah jiwa. Jiwa bahasa Qur'annya nafas. Nun, fa, sin, nafsun. Makanya di Quran disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa harus merasakan sakitnya kematian. Kullu nafsin. Dan kalau Bapak Ibu mau mengkaji tentang nafas, tentang jiwa, Al-Quran menyediakan informasi yang begitu banyak. Ada nafsul amaroh, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. Banyak kualitas jiwa dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Orang yang soleh, punya istri solehah, itu kualitas jiwanya sama. Disebut zaujah, jodoh, pasangan. Jadi konsep jodoh itu bukan menikah atau bercerai. Konsep jodoh di dalam Quran, orang soleh untuk yang soleh, pejinah untuk pezina, orang musyrikin untuk musyrikat, begitu ya.
Bapak bisa memilih perempuan yang tidak berjodoh dengan Bapak. Kalau Bapak ahli pengajian, tapi tertarik kepada perempuan ahli maksiat. Bisa menikah? Bisa. Tapi kalau Bapak menikahi ahli maksiat, apakah itu jodoh Bapak? Bukan jodoh. Karena Bapak ahli ibadah. Ahli ibadah jodohnya dengan perempuan ahli ibadah lagi. Ibu ahli pengajian tidak akan tertarik dengan laki-laki di terminal yang pakaiannya compang-camping, nyekek botol. Tidak akan tertarik karena tidak sejodoh, jiwanya berbeda, ya, kualitas jiwanya berbeda. Tapi bisa menikah? Tidak bisa. Menikah itu kan hanya meminta izin kepada Allah. Ikhtiar kita itu. Kalau preman di terminal itu datang ke rumah ibu melamar ibu, ibu bisa menerima lamarannya. Dan ibu menikah meskipun bukan jodoh itu, ya, tidak sejodoh, tidak setingkat jiwanya. Bisa dipahami ya? Bapak sudah menikah dengan ibu, ibu sudah menikah dengan bapak. Jodoh bukan itu? Kalau tidak jodoh bagaimana? Bisa dijadikan jodoh kita dengan cara dididik supaya jiwanya meningkat kualitasnya, ya. Nah, di luar sana banyak tidak bapak perempuan yang jodoh bapak tapi tidak dinikahi oleh bapak. Banyak. Kalau bapak misalkan laki-laki yang berjiwa warna biru, misalkan kalau kita ibaratkan warna ya, maka perempuan di luar sana yang jiwanya sama dengan bapak warna biru banyak. Bapak pilih satu, si ibu minta penghalalan kepada Allah, Allah halalkan, itulah nikah. Gitu ya. Bagi laki-laki yang tidak cukup satu, boleh menikah lagi, tapi jangan lebih dari 4. Cari lagi nanti yang warnanya biru, yang sejodoh. Tapi ingat Ibu, tidak semua laki-laki butuh lebih, ya. Tidak semua laki-laki butuh 2 istri, 3 istri, tidak. Ada laki-laki yang ingin setia kepada 1 istri itu. Karena kan kata Quran juga, fa in lam ta'dilu, jika tidak bisa adil, fankihu wahidah, nikahi 1 saja. Jadi jangan mencaci maki ayat tentang poligami, ya. Jangan mencaci maki itu teruntuk laki-laki yang tidak cukup 1. Tidak semua laki-laki membutuhkan. Begitu ya. Nah, maka nikah dan cerai itu ikhtiar kita, bukan masalah jodoh. Kalau menikah berarti kita sanggup membina rumah tangga dengan orang yang kita pilih. Apakah jodoh kita atau bukan, itu konsekuensi kita memilih dia. Kalau bercerai itu akibat dari ikhtiar kita yang sudah tidak sabar berinteraksi atau membina rumah tangga dengan orang tersebut. Jadi cerai itu bukan jodohna dugi kadinya, bukan begitu. Cerai itu ikhtiar kita. Kalau disebut jodohna dugi kadinya, berarti cerai itu takdir. Kalau jodohna dugi kadinya berarti takdir. Takdir itu kan ketetapan Allah. Kalau itu ketetapan Allah, kenapa Allah benci perceraian? Kenapa Allah membenci apa yang ditetapkannya sendiri? Ya, itu bukti bahwa cerai itu bukan Allah yang menetapkan, karena Allah benci kepada perceraian. Ya, perkara yang halal tapi dibenci Allah itu cerai. Cerai itu adalah ikhtiar Bapak dan Ibu. Bapak Ibu sudah tidak tahan, maka ada pintu untuk lepas daripada hubungan pernikahan, yaitu perceraian. Silahkan ditempuh, tapi Allah benci. Ya, jadi kalau membicarakan jodoh itu bicaranya kualitas jiwa. Jadi Bapak dan Ibu yang sebenarnya adalah jiwa. Kita terdiri dari jasad, fisik, ya. Ini busuk nanti di dalam tanah. Bapak dan Ibu yang sebenarnya bukan fisik, ya. Fisik ini bisa bergerak, geraknya pakai ruh. Ruh itu semacam batu baterai begitulah. Semacam tenaga listriknya. Ya. Jiwa itu mesinnya begitu. Bapak dan Ibu adalah jiwa yang sebenarnya. Bapak Ibu yang sebenarnya adalah jiwa. Ya. Wah, ini ada yang mencoret. Jadi Bapak dan Ibu yang sebenarnya adalah jiwa. Ya. Ketika Bapak Ibu hidup sekarang nih menyaksikan kajian saya, Bapak Ibu adalah jiwa yang dibungkus jasad dan digerakkan oleh ruh.
Tetapi ketika Bapak Ibu tertidur, maka jiwanya digenggam oleh Allah. Yang tertinggal adalah jasad dan ruh. Makanya Bapak Ibu mendengkur, segrek, kerek, gitu banyak. Berarti tidak mati, karena kalau ruhnya dicabut, meninggal. Tapi orang yang sedang tidur, kalau ditanya, tidak akan bisa menjawab. Kenapa? Mesinnya tidak ada, jiwanya tidak ada di sana. Ketika jiwanya dikembalikan, baru kita sadar, ya. Jadi jiwa inilah kita yang sebenarnya Bapak Ibu. Nafas dalam Quran disebut nafsun, ya. Dan itu bertingkat-tingkat. Ada nafsul amaroh, jiwa yang tidak puas selalu mengikuti hawa nafsu, nafsul amaroh, ya. Ada jiwa nafsul lawamah yang pertengahan, ada nafsul mutmainah, ya. Jiwa yang tenang, sudah indah, tentram dalam ketaatan kepada Allah, ya. Nah, maka jiwa ini manusia dibedakan atas dasar jiwanya. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang jiwanya paling bagus. Maka ibu dan bapak jika mau punya anak, punya cucu, harus berdoa meminta jiwa yang bagus. Seperti istrinya Imron, ya. Seperti istrinya Nabi Zakaria, ya. Istrinya Imron, Siti Hannah, berdoa untuk meminta ulama, untuk mempunyai anak, ya. Mau dijadikan ulama. Istrinya Nabi Zakaria, yaitu Siti Elizabeth memohon Nabi Zakaria, ya. Nabi Zakarianya yang memohon meminta anak melanjutkan tugasnya sebagai nabi. Ya. Nanti Siti Hannah melahirkan Siti Maria, Maria melahirkan Nabi Isa, Elizabeth istrinya Zakaria melahirkan Nabi Yahya. Tuh kan, dipilihkan oleh Allah jiwa yang paling bagus, jiwa para nabi ini. Begitu ya, bisa dipahami ya. Jadi jiwa itulah kita yang sebenarnya Bapak Ibu. Nanti ketika kita wafat, ketika kita meninggal dunia, jiwa dan ruhnya yang dicabut. Yang tersisa tinggal jasad. Jadi jasad ini dikuburkan. Makanya ketika menguburkan jasad, orang yang meninggal itu bukan di situ. Alam kubur teh sanes kuburan, gitunya. Ya. Maka jom di payungan. Nah, di payungan bisi panasun, atuh ulah dikuburkan, bisi engapen, gitunya. Moal panasun, moal engapen, da eta mah cangkang jasad. Orang yang meninggal sejatinya tidak ada di sana, tapi di alam barzakh, di alam kubur. Di mana? Walau alam. Bisa jadi di sini, tapi beda alam, begitu ya. Ya, beda alam. Tuh Bapak dan Ibu ya, luar biasa. Jadi alam yang Allah ciptakan, tidak semuanya kita bisa tangkap dengan panca indera. Ada alam-alam lain yang tidak bisa dilihat, padahal di dia. Ya. Contoh misalkan malaikat kan ada di sini, setan, jin ada di sini, tapi kita tidak. Ya. Ya. Alam malaikat, alam cahaya, dan alam api ya, jin itu. Nah ini mohon maaf, saya tutup dulu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi syukur diberi nama syukur karena litasawur, untuk menjadi gambaran yang benar. Apa arti syukur itu? Lihat. Syukur secara bahasa, ya, ini kita membina jiwa. Bagaimana jiwa kita supaya bersyukur? Seperti apa? Ya. Syukur bukan mengucap alhamdulillah saja, bukan. Syukur juga bukan rasa ucap terima kasih, bukan itu saja, ya. Syukur juga bukan hanya gembira karena sudah diberi, bukan, ya. Syukur itu secara terminologi berasal dari kata bahasa Arab syakaro, shinnya di titik ya, titik 3. Kalau shinnya tidak di titik 3, sakaro gitu ya. Shinnya itu tidak di titik, sakaro. Itu artinya mabok. Mabok ya. Syukurin lu gitu ya. Mabok gitu. Ini shin pakai titik shin. Tidak apa-apa muncrat juga. Shin gitu ya. Bapak sedang ada acara apa ini? Syukuran, begitu. Jangan syukuran. Kalau syukuran, marabok gitu. Syakaro artinya berterima kasih. Makanya orang Arab suka mengatakan syukron, gitu ya. Bentuk masdarnya syukron. Terima kasih, ya.
bergembira, berbahagia atas pemberian orang lain, ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syukur ada dua arti. Yang pertama, syukur adalah rasa terima kasih kepada Allah. Yang kedua, syukur berarti untung atau merasa lega atau senang. Nah, ini syukur bahasa Indonesia begitu. Bersyukur itu berterima kasih kepada Allah. Toh susah itu. Ini penyempitan makna. Hati-hati Bapak Ibu, ini penyempitan makna. Nah, sedangkan menurut pendapat para ulama, ya, syukur itu adalah gambaran dalam benak tentang nikmat yang sudah diterima. Jadi kita nikmat apa saja yang Allah berikan dan ditampakkan di permukaan, ditampakkan dalam amalan-amalan. Artinya kita beramal soleh, menggunakan semua nikmat yang Allah berikan itu. Ya. Nanti syukur juga diartikan membuka, lawan dari kata kufur yang artinya tertutup, terhalang. Makanya buku disebut cover buku, itu penutupnya, penghalang, ya. Kufur. Syukur membuka, ya. Nah, syukur berarti secara bahasa artinya ungkapan terima kasih, ungkapan bahagia atas pemberian. Tapi secara istilah di dalam ajaran Islam, syukur adalah ibadah. Jadi Bapak diberikan nikmat oleh Allah. Apa saja nikmat itu? Rizkun, rejeki. Kalau rejeki yang Allah berikan itu kita gunakan untuk menyembah Allah, maka itu syukur. Berarti memahami syukur tidak bisa tanpa memahami rejeki, ya. Nah, lihat dulu ini rejeki ini. Apa saja rejeki itu? Nah, lihat dulu, dibaca dulu oleh Bapak, ya. Ambil dulu nih. Ya, apa saja rizkun itu? Jadi rejeki itu satu umur yang makmur. Bapak Ibu diberi umur ya oleh Allah, jatah hidup begitu, ajal, ya. Kita punya ajal di bumi ini. Tidak selamanya kita akan hidup di sini. Ajalnya berapa tahun? Ada yang 100 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 25 tahun, ya. Aya nu borojo langsung maut, orok teh. Macam-macam. Dan itu sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz, ya. Sudah ditetapkan sejak Bapak dan Ibu di alam ruh. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Umur kita di dunia ajal itu, ya. Usia begitu. Nah, ajal ini kalau digunakan untuk beribadah kepada Allah, kita diberi jatah hidup, selama hidup dipakai ibadah, itulah umur, makmurnya usia, ya. Ini nanti harus ada pembahasan lagi apa itu umur, ya. Makanya ulang tahun itu tidak bisa dipahami di dalam Islam. Ya, hari raya ulang tahun itu tidak masuk akal di dalam Islam. Nah, begitu, ya. Nah, itu umur yang makmur. Bapak diberi jatah hidup dan jatah hidup Bapak itu digunakan untuk ibadah, maka itulah syukur. Lalu Bapak Ibu diberikan juga ilmu yang bermanfaat. Bertambah ilmu, bertambah rejeki berarti, ya. Ini bentuk rejeki juga. Kesehatan fisik, kenikmatan jasmani, itu juga rejeki. Sehat, ya. Kuat, kita makan, kita buang air, kita menguap, mengantuk dan tertidur, kita tertawa, kita menangis, ya, gatal, digaruk, kemudian buang angin, lalu sendawa, ya, bersin, ya, gatal di tenggorokan, batuk. Kalau bersin kan di otak katanya, ya, menggaruk otak dan mengeluarkan kotoran di salurannya. Bersin. Lalu ada batuk, oh itu gatal tenggorokan. Suhu badan kita panas sedikit, keluar keringat untuk mendinginkan, ya. Kalau suhu badan kita dingin, maka jantung bisa memompa lebih cepat darah dan seterusnya. Bapak Ibu tidak diberikan
eh, pengetahuan yang detail tentang bagaimana sistem yang Allah berikan di tubuh kita. Luar biasa. Bahkan kalau di tubuh kita ada organ yang jumlahnya 2, tidak ada yang sama. Coba lihat. Jempol kanan dengan jempol kiri sama tidak? Tidak sama ya, beda tuh. Mata kanan dan mata kiri, perhatikan nanti di cermin. Nanti saja ya, kewe, terus beres ngaos, tong ayeuna. Tidak beda. Tidak sama. Telinga kita pun bentuknya tidak sama. Tangan tidak sama ini. Beda rupanya. Jadi, wah luar biasa Bapak Ibu ya. Bahkan rambut yang tumbuh saja di tempat-tempat tertentu ada batas-batasnya. Kenapa tidak tumbuh di pipi ya, tidak tumbuh di hidung gitu rambut itu. Wah, pokoknya kenikmatan jasmani, kata para ulama, apa yang tidak nikmat kebutuhan jasmani, semuanya nikmat. Ya, semuanya nikmat. Ini rezeki dari Allah. Nah, kemudian kita diberikan pasangan hidup. Bapak dapat istri, ibu dapat suami, lalu ada turunan, anak-anak, itu juga rezeki. Maka mintalah rezeki yang baik, jodoh yang baik, turunan yang baik. Karena itu kita diwajibkan untuk berdoa selalu kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Minta pasangan dan keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian adanya pekerjaan, amanat jabatan, itu juga rezeki. Itu ada harta benda, tuh harta benda mah salah satu bentuk rezeki. Salah satu dari sekian banyak ya. Lalu ada tempat tinggal, itu juga rezeki. Dan itu takdir. Tempat tinggal Bapak Ibu itu takdir. Kita mengusahakan ingin tinggal di mana, anger, gecelek nama didinya, takdir lah. Ya. Lingkungan kita juga takdir. Saya dari dulu selalu punya lingkungan yang tidak enak begitu. Karena mungkin tantangan untuk berdakwah ya. Baik itu di rumah orang tua dulu atau sekarang setelah menikah, pasti ada tantangan dakwahnya. Sahabat, teman-teman dekat, itu juga rezeki. Kita punya sahabat yang soleh, itu rezeki yang hebat, Bapak Ibu ya. Dan seterusnya, semua nikmat yang Allah berikan selama kita hidup, ya, itulah rezeki. Dan rezeki itu tidak pernah berhenti, tidak pernah berkurang. Terus bertambah karena kita menghabiskan modal hidup. Tetapi rezeki seringkali berubah bentuk. Ya, jadi dia kalau berkurang di satu aspek, sebetulnya dia bertambah di aspek yang lain. Dalam segi harta benda misalkan berkurang. Selama musim pandemi kemarin, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Lalu harta bendanya berkurang. Padahal itu bertambah di aspek yang lain, berubah bentuk. Naon, jasmani sehat, orang lain ke rumah sakit, sarakit, kita mah sehat. Itu kan rezeki, ya. Jadi jangan pernah mengatakan can aya rizkina. Jangan mengatakan begitu. Kalau tidak ada rezeki ini, kita tidak mungkin hidup. Orang lain punya uang, ya, punya harta, tapi tidak punya kesehatan. Maka dia menggunakan hartanya untuk mengobati jasmaninya. Setelah habis hartanya dipakai berobat, hasilnya menjadi sehat. Kita tidak punya harta, tapi kita punya sehat. Maka kita tidak usah pergi ke rumah sakit untuk berobat, dan kita tidak menggunakan harta karena sudah sehat. Jadi hasil akhirnya sama-sama saja. Sami-sami sehat. Hanya kadang-kadang manusia tidak mau mengerti begitu. Ya. Makanya bagi orang yang paham, masalah rezeki itu santai. Tidak usah Bapak Ibu sampai pergi jauh-jauh dari rumah untuk mencari rezeki. Rezeki mah nu caket di bumi we. Ya, rezeki yang paling baik itu kata Nabi yang dekat dengan rumah, dengan pintu rumah. Ada tebih-tebih teuing. Ya. Aya di dieu ge ngan urang nawe nu can menakan carana. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi syukur adalah menggunakan semua bentuk rezeki ini untuk menyembah Allah.
umur kita pakai ibadah, ilmu kita untuk ibadah. Nah, ilmu di sini ada pertanyaan ini ya di chat dari Ibu Dini. Ilmu itu semua ilmu ya Pak Ustadz, bukan hanya ilmu agama. Ya, jadi Islam dan Al-Quran Ibu tidak pernah mendikotomikan ilmu. Apakah itu ilmu agama atau ilmu non-agama? Tidak begitu. Semua disebut ilmu dan semua milik Allah. Hanya yang dibedakan itu sumbernya. Ada yang bersumber dari wahyu, itu yang mungkin suka disebut ilmu agama, begitu ya. Ada yang bersumber dari kajian empirik, ya, dari sumber-sumber dunia. Di dunia seperti ilmu sains, ya. Nah, maka dua-duanya dibolehkan untuk dipakai. Lihat surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Bagi orang yang sukses untuk memadukan kedua ilmu tersebut, ilmu wahyu dan ilmu empirik, ilmu dunia, maka Al-Quran menyebut manusia itu sebagai ulul albab, ya, diberi gelarnya ulul albab, begitu ya Ibu ya. Jadi tidak ada dikotomi ilmu, semua ilmu itu ada di dalam Quran. Tapi ingat, Quran bukan buku ilmu pengetahuan, begitu ya. Quran itu buku tentang tanda, sign, SIGN, bukan buku tentang sains, SAINS, sains ilmu pengetahuan alam. Tapi Quran ilmu tentang sign, SIGN, tanda, ya. Tanda bahwa ini benar. Katanya laba-laba itu yang membuat sarang betina ya. Di mana tandanya? Ada di Quran, surah Al-Ankabut. Ketika laba-laba membuat rumah, Allah membubuhkan tak mabesutoh, tak parahu, titik 2, itu disukun. Ittakhodats baitan. Dalam ilmu bahasa Arab, kalau ada tak yang disukun seperti itu dalam kata kerja, berarti yang bekerja itu perempuan. Kalau saya mengatakan doroba memukul, laki-laki yang memukul itu. Tapi kalau dorobat, itu yang memukul perempuan. Begitu gramatika bahasa Arab. Al-Ankabut, laba-laba, ittakhodats baitan, yang membuat sarang. Artinya, karena pakai tak yang disukun, berarti yang membuat sarang itu laba-laba betina. Dan itu cocok dengan kajian biologi, ya. Bahwasanya dari 1000 lebih spesies laba-laba, semuanya membuat sarang itu atas jasa betinanya. Tidak ada satupun spesies laba-laba yang membuat sarang dengan jasa perantara si jantan, tidak ada. Semuanya dibuat oleh betina. Dan Quran sudah menjelaskan itu. Itulah tanda dengan satu huruf itu. Ittakhodats baitan. Ada tanda di dalam Quran yang pakai satu kalimat panjang, gitu ya. Atau satu kata lah. Tadi kan satu huruf, tak sukun. Sekarang satu kata. Allah menyiksa orang kafir di surah An-Nisa ayat 56. Ya. Orang kafir itu disiksa sampai hangus. Setelah hangus, kulama nadijat juluduhum badalnahum juludan goiro. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang baru. Kenapa Allah menyebut kulit? Tidak menyebut daging, tidak menyebut tulang, tidak menyebut fisik, jasad, tapi menyebut jaldah, kulit. Untuk apa diberi kulit yang baru? Liyadzukul azab, supaya merasakan azab, supaya merasakan sakit. Berarti ada sesuatu di kulit kita yang bertanggung jawab terhadap rasa sakit. Penelitian seorang profesor dari Thailand, Profesor Tagata Tejasen. Silahkan Ibu Bapak searching. Profesor Tagata Tejasen meneliti, beliau ahli anatomi tubuh manusia, ahli kulit, bahwasanya rasa sakit yang manusia rasakan bukan hanya berasal dari urat kecil di dalam otak. Selama ini kan di dalam dunia medis diketahuinya begitu. Jadi kenapa kita sakit? Karena urat kecil di dalam otak memberitahu itu sakit. Kata Profesor Tagata Tejasen, ada organ lain yang bertanggung jawab terhadap rasa sakit. Kenapa manusia itu merasa sakit? Karena memiliki selaput tipis di bawah kulit. Ya. Jadi kenapa Bapak Ibu merasa sakit? Karena punya kulit. Lihat saudara-saudara kita yang kena penyakit diabetes.
yang diabetesnya sudah parah. Kulitnya kan mengelupas. Lalu terlihat dagingnya. Itu dagingnya tidak sakit, ya. Nah, jadi Profesor Tagata Tejasen memberikan kesimpulan manusia merasa sakit karena punya kulit. Itu katanya penemuan terbaru abad ini. Lalu beliau diberikan Quran surat An-Nisa yang menjelaskan tadi, liyadzukul adab, orang kafir di neraka diberi kulit yang baru. Kata Profesor Tagata Tejasen, ini Al-Quran tidak mungkin tulisan manusia. Ya, maka beliau masuk Islam dengan surah An-Nisa ayat 56 itu. Itu tanda dengan satu kata, kulit, itu bunyinya. Ada tanda lagi dengan satu ayat, ada banyak lah begitu. Ya pokoknya begitu. Jadi ilmu Al-Quran itu ilmu tentang tanda. Hanya saja manusia paham tidak diberi tanda. Ditandaan ku Allah teh diberi sinyal, ditandai ya. Diberi kode, ngerti kodena gitunya. Makanya kita harus terus belajar ya. Al-Quran itu 6.000 ayat lebih. Pelajari Bapak Ibu ya, banyak keajaiban yang tersimpan di 6.000 ayat itu. Para ulama, para ilmuwan tidak henti-hentinya mendapatkan pengetahuan yang baru dengan terus mengkaji Al-Quran. Nah, itu ilmu ya, salah satu bentuk rezeki. Nah, sudah, jadi rezeki itu bentuknya banyak ya, tidak hanya ilmu, umur, harta, tempat tinggal, jasmani, lingkungan, pasangan, sahabat, turunan, dan seterusnya. Semua ini digunakan untuk fisabilillah, untuk di jalan Allah. Maka itulah syukur. Nah, jadi syukur itu mun bahasa urang mah narimakeun ya. Diberi nikmatnya narimakeun, kumaha narimakeun anak? Dipakai ibadah gitu ya, dipakai ibadah. Nah, lihat Bapak Ibu, ini kaitan syukur itu adalah amal soleh. Surah An-Naml ayat 19. Ini doa tentang doa Nabi Sulaiman ya. Sulaiman mengatakan nanti. Allah dulu ya. Allah berfirman, "Fatabas sama dohikan min qauliha wa qala." Begitu ya. Maka Sulaiman tersenyum dan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Jadi ada semut yang sedang nyebrang jalan dengan pasukannya. Lalu semut itu berkata kepada teman-temannya, menghindar ya. Jangan sampai kalian diinjak oleh tentara Sulaiman. Oleh Nabi Sulaiman itu terdengar. Karena Nabi Sulaiman paham bahasa binatang. Fatabas sama dohikan. Maka Sulaiman pun tersenyum dan tertawa. Min qauliha, karena ucapan semut itu. Waqala, berarti ini nikmat kan? Nikmat bukan? Nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, lihat bagaimana Sulaiman berdoa. Robbi auzi'ni an ashkuro nikmatika allati an'amta alayya. Ya Allah, berikanlah aku ilham untuk terus mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi memahami ucapan binatang itu nikmat. Dan Sulaiman meminta untuk bisa bersyukur atas nikmat itu. Lihat apa yang dikatakan. Allati an'amta alayya wa ala walidayya, yang Engkau berikan padaku dan kepada orang tuaku, wa an a'mala sholihan. Bersyukurnya itu dengan cara mengamalkan amal soleh, dan supaya aku beramal soleh, tardohu yang Engkau ridhoi. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin, dan masukkanlah aku dengan segala rahmatmu kepada hamba-hambamu yang soleh. Golongan ya, golongan hamba-hambamu yang soleh. Tuh ya. So, kan Nabi Sulaiman mendengar suara semut, itu nikmat kan? Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman itu berupa nikmat. Bapak Ibu pun mendapat nikmat, rezeki yang tadi. Ya, Sulaiman mendapat nikmat lalu berdoa, Robbi auzi'ni an ashkuro nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bisa bersyukur terhadap nikmat yang Engkau berikan ini kepadaku dan kepada orang tuaku. Nabi Daud dulu juga diberi nikmat, mampu melunakkan besi, begitu ya. Wa an a'mala sholihan, dan supaya aku bisa beramal soleh. Tuh syukur itu amal soleh. Tardohu yang Engkau ridhoi,
Wadkhilni birahmatika fi ibadika sholihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu kepada golongan hamba-hambamu yang soleh. Ya, ini syukur kaitan dengan amal soleh. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, maka kalau syukur itu beramal soleh, menggunakan nikmat untuk kesolehan, maka kekufuran adalah lawan dari syukur. Karena kufur tidak beramal soleh, kan? Orang yang kufur itu menolak untuk beramal soleh. Nah, ini lihat surah An-Naml ayat 40, ya. Qala alladzi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika torfuka. Ini tentang apa? Masih tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman meminta dari pasukan jinnya, ya. Betul ya? Untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis dari Yaman ke Yerusalem, ke Palestina. Maka ada sesosok jin yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, ya, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuka. Aku akan membawa singgasana itu dari Yaman, ini ratusan kilometer, ya, mungkin ribuan, dan itu dibawa kepadamu sebelum matamu berkedip. Itu hebatnya jin. Falam ro'ahu mustaqirron indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika Sulaiman melihat singgasana itu sudah ada di Palestina, di Yerusalem, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Liyabluwani aashkuru am akfuru. Nah, itu ya. Untuk mengujiku apakah aku bersyukur, terus beramal soleh kepada Allah, am akfuru, atau aku kufur. Jadi haroream amal soleh teh, gitunya. Waman syakara fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Cobi Pak, renungkan kata-kata ini. Kalau syukur itu hanya diartikan berterima kasih, hanya diartikan merasa senang atas pemberian, apa maksud waman syakara fa innama yashkuru li nafsih? Siapa orang yang berterima kasih, maka dia berterima kasih kepada dirinya sendiri. Kumaha ya teh? Pan sidik berterima kasih teh ka Allah. Artinya, makanya syukur itu bukan hanya ucapan terima kasih. Syukur itu bukan hanya ucapan alhamdulillah, tapi syukur adalah menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk menyembah Allah. Jadi syukur teh ibadah. Maka jika kita bersyukur untuk diri sendiri. Jika kita beribadah kepada Allah, kita beribadah untuk diri sendiri. Manfaatnya untuk kita sendiri. Allah mah teu butuheun. Allah itu, kita mau beribadah atau tidak, Allah itu tidak merasa rugi. Yang butuh kepada ibadah itu kita. Jadi jangan pernah Bapak Ibu menyangka kalau kita sholat, wah, kita berjasa kepada Allah. Bukan begitu, ya. Kalau kita sholat, wah syukur ya ku urang disembah oge, ya itunya. Bukan begitu, tuh sombong, ya. Yang membutuhkan kepada sholat adalah kita. Karena dengan sholat baru kita bisa meraih keridhaan Allah. Karena Allah sudah menetapkan aturan, jika orang yang tidak menyembah Allah, maka Allah tidak akan ridho kepadanya. Bukan artinya Allah butuh, tapi Allah sedang menjaga kemahasucian zatnya sebagai Tuhan. Ya, makanya Allah memberikan kemurahan kepada kita sebagai makhluk untuk senantiasa menjadi makhluk yang diridhoinya. Kumaha carana? Harus beribadah, harus bersyukur gitu. So kalau kalian beribadah, bersyukur, maka Allah akan ridho. Nah, jadi waman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang syukur, artinya siapa yang beribadah, maka dia beribadah untuk dirinya sendiri. Waman kafaro, tapi siapa yang kufur tidak beribadah. Fa inna robbi goniun karim, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya, maha mulia, tidak butuh kepada orang yang tidak mau ibadah. Jadi ketika manusia tidak mau beribadah, orang kafir tidak mau beribadah, Allah tidak menangis.
Kenapa kalian tidak beribadah kepada aku? Kenapa meninggalkan aku? Tidak. Allah hanya merasa sayang kepada orang kafir yang tidak beribadah. Ya, karena dia memilih jalan yang tidak Allah ridhoi. Jadi Allah tidak butuh sebetulnya kepada orangnya. Tapi orang itulah yang sebetulnya butuh kepada Allah. Ya. Nah, jadi ketika ada orang yang kufur, berarti tidak syukur, tidak beribadah. Maka di sini disebut fa inna robbi, Allah itu goniyun, maha kaya, maha cukup. Ya, orang yang kaya, orang yang cukup tidak butuh kepada orang lain. Tidak butuh kepada yang lain, ya, karena sudah kaya raya. Karim dan maha mulia. Allah itu kayanya itu mulia. Karena ada orang yang kaya tapi hina, ya. Maka Allah itu ya kaya, ya mulia, gitu, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi syukur dan kufur itu berhubungan, ya, berhubungan. Kita harus paham dulu apa itu syukur, ya, baru kita bisa mengkaji selanjutnya di mana di bulan Ramadan syukur itu ditingkatkan, begitu, ya. Ini hubungan syukur dengan rizqun. Lihat Bapak Ibu, tadi kan kita sudah bahas syukur itu memanfaatkan rezeki untuk ibadah. Lihat, wa idz ta'adzana rabbukum, dan tatkala Tuhanmu sudah mengizinkan, aturan ini sudah dimaklumkan, sudah diridhoi oleh Allah. Apa? La in syakartum la azidanakum. Kalau Bapak Ibu bersyukur, artinya apa yang Allah berikan itu kita pakai untuk ibadah. Syukur, ya. La azidanakum, Allah tambah. Nikmatnya ini Allah tambah. Walain kafartum, tapi jika kamu kufur, inna adzabil syadid, ingatlah siksaan Allah itu sangat pedih. Tidak ada janji untuk dikurangi, tidak. Walain kafartum, jika kamu kufur, artinya tidak bersyukur. Nikmat yang Allah berikan ini tidak digunakan untuk ibadah. Maka tidak ada janji untuk dikurangi, tidak. Hanya Allah memperingatkan. Jadi tidak serta-merta orang yang kafir itu jol miskin, weh, henteu. Sapra kafir jadi sangsara, henteu. Banyak orang kafir kaya raya. Karena tidak ada janji untuk dikurangi. Tapi Allah mengingatkan, inna adzabi lasyadid, hati-hati, ingatlah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kalian tidak akan dikurangi, tidak serta-merta karena kekufuran makan jadi tidak enak, tidak. Silakan makan enak, ya. Tapi ingat, apa yang kalian nikmati itu akan ditanya di akhirat nanti. Maka bagi orang yang kufur akan mendapat siksaan yang pedih. Karena dia tidak mau bersyukur, tidak mau beribadah. Tapi bagi Bapak dan Ibu yang bersyukur, artinya beribadah. Apa yang Allah berikan sebagai kenikmatan itu digunakan untuk menyembah Allah. La azidanakum, akan ditambah nikmatnya. Bukan nominalnya, nikmatnya. Bapak Ibu hidupnya lebih nikmat. Kenapa? Karena rezekinya akan ditambah oleh Allah. Ingat, rezeki itu bukan hanya harta benda, bukan hanya beras, bukan hanya minyak, begitu, ya. Cobi Pak, ketika Bapak dan Ibu beribadah, tentram tidak hidupnya? Umur jadi makmur, ilmu bertambah karena kita mengkaji, ya. Untuk ibadah itu kan butuh ilmu, kita kaji. Pasangan kita diajak ibadah menjadi solehah, si Bapak jadi soleh, anak-anak keturunan jadi saroleh. Enak dipandang mata. Tentram kita melihat pasangan dan turunan yang soleh. Tuh, la azidanakum. Ditambah kenikmatannya. Ya, kenikmatan fisik, kesehatan jasmani, terhindar dari stres, terhindar. Kita tenang karena dengan zikir kepada Allah hati jadi tenang. Sehat, ya. Adapun sakit itu untuk meringankan dosa kita, untuk menghapus dosa. Sakitnya tidak menahun, ya. Kita disakitkan oleh Allah, diistirahatkan, sembuh lagi. Nikmat, ya. Sakit itu nikmat karena dosa kita sedang dihapus. Ya.
Kemudian dengan beribadah kepada Allah, kita bertemu orang-orang soleh, bisnis kita berjalan. Karena kita bertemu sesama orang soleh di masjid, ngobrol bagaimana peluang bisnis. Oh, bisa bisnis. Itu ditambah oleh Allah, ya. Ditambah karena kita bersyukur, maka bertambah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau orang yang salah mengartikan syukur dan salah mengartikan rezeki. Syukur hanya diartikan alhamdulillah, rezeki diartikannya uang atau beras, begitu ya. Baca ayat ini, la in syakartum la ajidanakum, kalau kamu bersyukur akan ditambah. Ayo, alhamdulillah, alhamdulillah, gitunya. Ya Allah, terima kasih, ya Allah, terus segala puji bagi. Nah, cenah euy teu wae nu mere duit. Gaji itu naik wae, cenah itu urang geus maca alhamdulillah sabaraha kali, gitunya. Jadi kesalahan dalam memahami konsep di dalam Islam. Apa itu syukur, apa itu rezeki, ya. Bagaimana rezeki dan syukur itu saling berhubungan, ya. Tidak bisa dipahami ketika membaca ayat ini, terbongkar orang yang paham dan yang tidak paham. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ketika pembinaan jiwa itu membuahkan kekuatan yang hebat, maka syukur secara personal, secara individual, ya, kita meningkatkan syukur. Di bulan Ramadan, meningkatkan syukur tidak, artinya meningkatkan ibadah. Ya, ibadah itu apa saja? Nyaeta we rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5, kecuali cek si buta di nasi cepotnya, ayat 13. Rukun Islam. Rukun Islam ada 5, 1 syahadat, 2 sholat, 3 sedekah, 4 saum, 5 haji dan umroh, kata haji ya. Maka kelima jenis ibadah ini, rukun-rukun Islam, di bulan Ramadan ditingkatkan. Itulah meningkatkan syukur. Sok syahadat, naon syahadat Pak? Ibadah dengan lisan. Ya, yang wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wajib eta mah. Bukan orang muslim kalau tidak pernah mengucapkan itu, ya. Maka ada yang sunnah-sunnahnya ditingkatkan. Apa? Berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Itu ibadah dengan lisan. Di bulan Ramadan diperbanyak doa, perbanyak. Diperbanyak zikir, diperbanyak membaca Quran, diperbanyak kan gening tadarusan eta. Nabi Muhammad tiap malam hari bertadarus dengan malaikat Jibril di malam-malam Ramadan. Ya, di malam-malam Ramadan. Nah, itu syahadat. Yang kedua sholat. Sholat dinaikkan. Ini kenapa ngelek ya? Ngelek ya Pak. Sekedapannya. Oh iya aya nu aktif. Sekedapannya laptop abdi ngelek. Urang tutup heula aplikasi-aplikasina. Slideshow. Oke, baik. Nah, sudah ya, jelas ya. Nah ini, sholat bagaimana? Ditingkatkan. Orang yang tidak biasa sholat malam, dipaksa untuk sholat malam. Silahkan latihan sholat tarawih nih. Ya, masalah bangun tengah malamnya engke deui, sok nu penting kenal heula. Yang penting kita mengenali dulu, oh ini sholat malam itu. Ya, dilaksanakan langsung setelah Isya, sholat tarawih. Sok, tingkatkan sholat. Begitu. Sedekah bagaimana? Ditingkatkan tidak di bulan Ramadan. Lihat orang-orang bersedekah di bulan Ramadan. Termotivasi dengan ucapan Rasulullah. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka saum, maka akan mendapat pahala seperti orang yang saum. Hebatnya strategi Nabi tah. Maka orang-orang ya semuanya berlomba bersedekah memberi makan untuk berbuka saum. Jadi orang yang saum santai, tidak usah khawatir tidak ada makanan. Maghrib itu penuh dengan makanan. Dan tinggal datang ke masjid pasti ada makanan, ya.
Karena ada orang yang bersedekah selalu. Di akhir bulan Ramadan, Bapak Ibu dipaksa untuk membayar zakat. Zakat fitrah. Ya, itu meningkatkan sedekah kan? Tuh. Apalagi syahadat, sholat, sedekah, saum, puguh ning atau saum, kita 40 hari, 30 hari dipaksa untuk saum Ramadan. Wajib. Bagi orang yang tidak saum, ancamannya keras. Tanpa uzur ya. Orang tidak mau saum, tidak ada uzur. Waduh, tidak diterima sholatnya 40 tahun. Ya, keras sekali ancamannya. Jadi dipaksa untuk melatih saum, meningkatkan syukur dalam bidang saum. Terakhir haji, kumaha Pak? Haji umroh dilatih tidak di bulan Ramadan? Dilatih. Dengan apa? Ibadah itikaf ya. Itikaf itu miniatur haji dan umroh. Bapak dan Ibu meninggalkan keduniawian, meninggalkan urusan dunia, lalu berfokus untuk ibadah di rumah Allah, maka itu seperti haji dan umroh. Ya, sebelum ke Masjidul Haram, ya coba dulu di Masjid Darul Ihsan Telkom, begitu ya. Coba dulu di masjid-masjid dekat rumah, ya. Silahkan beritikaf, karena itu adalah meningkatkan syukur dalam bidang ibadah maliyah dan badaniyah seperti haji dan umroh. Miniaturnya begitu ya, itikaf. Tuh Bapak Ibu rukun Islam semuanya ditingkatkan di bulan Ramadan. Dan ini adalah upaya meningkatkan syukur, karena syukur adalah ibadah secara keseluruhan, menggunakan semua nikmat Allah untuk menyembah Allah. Bisa dipahami ya? Nah, tapi ingat, syahrul Ramadan, syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan, bulan latihan. Maka kita berlatih syukur di bulan Ramadan, pertandingan yang sebenarnya di mana? Dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban tahun depan. Diamalkan, dipraktekkan apa yang sudah dilatih di bulan Ramadan, dipraktekkan di sana. Ya. Jadi bukan tujuan utama Ramadan itu, ya. Tujuan utamanya adalah merubah akhlak di bulan-bulan di luar Ramadan. Karena lebih berat nanti, ya. Lebih berat. Saum di bulan Ramadan dengan saum di luar Ramadan kan lebih berat di luar Ramadan. Saum Syawal yang 6 hari itu beratnya minta ampun. Ya. Jadi kalau di bulan Ramadan kita saum, orang lain pun saum, saum Syawal, saum batur jajan bakso kumaha. Ya. Lebih berat ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau syukur itu sudah hadir dalam jiwa kita, maka kita akan memiliki kemampuan benar mengelola rezeki, ya. Karena kita sudah paham syukur itu apa, maka rezeki yang Allah berikan, nikmat-nikmat ini kita benar mengelolanya. Umur kita hati-hati nih, dipakai untuk apa? Ilmu, bagaimana cara mencari ilmu? Bagaimana ilmu kita bermanfaat? Pasangan turunan, fisik, jasmani, bagaimana diatur semua untuk kemaslahatan kita sebagai seorang muslim yang menjalankan perintah-perintah Allah. Maka akan Allah tambah nikmatnya. Tuh, bertambah nikmat. Tidak akan ada orang yang miskin sebetulnya, ya. Yang kekurangan, yang fakir. Kalau syukurnya sudah beres semua. Karena Allah menjamin nikmatnya ditambah. Itu secara personal. Secara komunal, kalau orang Indonesia semuanya bersyukur, beribadah kepada Allah sampai level takwa, ya. Imannya itu sampai level takwa nih. Syukur itu kan ibadah yang ditingkatkan, ya. Jadi tingkat paling tinggi itu takwa, ya. Maka ketika seluruh penduduk Indonesia ini orang yang bertakwa, Allah memberikan janji di surah Al-A'raf ayat 96 bahwa Allah akan membukakan rahmat dari langit. Ini ayatnya. Nah, saya tutup dengan ini ya. Surah Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya. Jadi lafadznya walau anna ahlal qura, kalaulah penduduk negeri itu. Bayangkan Indonesia nih.
Bapak Ibu ya, bayangkan Indonesia. Bayangkan Indonesia semuanya amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Wah, subhanallah. Hujannya berkah, udaranya berkah, ya, anginnya berkah, tidak akan jadi musibah. Lalu airnya berkah, ya, lalu tanahnya berkah, tumbuh-tumbuhan yang subur, semuanya berkah, pepohonan di mana-mana berbuah. Coba sekarang kita perhatikan Bapak Ibu, ada tidak buah, ya, di pohon di pinggir jalan? Ada tidak pohon di pinggir jalan yang berbuah sekarang? Ya, berkahnya sedang ditahan oleh Allah. Berarti kalau keberkahan satu negeri ada hubungan dengan kesolehan penduduknya, dengan tingkat syukur penduduknya, maka berarti jika di Indonesia kita tidak lihat keberkahannya, berarti kesimpulannya di Indonesia kesolehan dan syukur daripada penduduknya sedang bermasalah. Sedang bermasalah ini. Kenapa negara carut-marut seperti ini? Alam rusak, bencana di mana-mana, musibah tidak ada hentinya, ya. Tingkat kriminalitas tinggi, ya. Bencana kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus kejahatan, tiap hari ada berita. Kenapa negara sampai serusak ini? Ada masalah pada kesolehan penduduknya. Nah, makanya saya yakin kalau Ramadan itu dijadikan ajang untuk meningkatkan syukur, maka akan bisa merubah sumber daya manusia. Yang nanti dengan berubahnya sumber daya manusia, maka akan berubah pula sumber daya alam ini. Karena Allah menjanjikan itu di surah Al-A'raf 96. Kalau seluruh penduduk Indonesia ini soleh, mungkin tidak seluruhnya pun mayoritas begitu ya, mayoritasnya soleh, maka akan lahir pemimpin yang soleh. Jadi sifat dari pemimpin itu mencerminkan sifat dari rakyat. Tidak bisa Bapak Ibu menyalahkan pemimpin. Wah, pemimpinnya dolim, pemimpinnya teu adil, pemimpinnya tukang ngabohong. Berarti rakyat nage gitu. Henteu cenah ibu mah teu rumaos dolim, teu rumaos ngabohong, teu. Ibu memang soleh, tapi ibu diam. Bapak soleh, tapi bapak diam melihat kedoliman. Maka diamnya orang yang paham, diamnya orang yang soleh, itu sama dengan menyuburkan kezoliman. Jadi sahur Nabi, wailul lil a'rab, celaka nanti orang Arab, ya, dari kejahatan qad iktaroba, yang sungguh telah dekat. Lalu kata Siti Zainab, apakah kita akan dibinasakan meskipun di tengah kita ada orang soleh? Kata Nabi, iya, kalau orang solehnya diam, dan kejahatan merajalela. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari tingkatkan ibadah, tingkatkan syukur, tingkatkan kesolehan, tingkatkan ketakwaan. Artinya, sampaikan kepada orang lain, ya, apa yang kita kaji hari ini, Bapak sampaikan kepada keluarga di rumah, Ibu sampaikan, ya, kepada anak cucu, ajarkan kepada semua orang supaya, ya, dakwah ini meluas dan orang-orang banyak yang termotivasi untuk meningkatkan syukur, terutama nanti dengan cara beribadah di bulan Ramadan. Tak itu Bapak Ibu, ya, sekian dulu ya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, ya, dan juga menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya cukupkan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan kepada Ustaz Gopur. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
genggamanmu.